makin tinggi ya, APD makin mahal dan sebagainya. Dan kalau dulu kita hanya pakai APD level 1, sekarang kan harus level 2, level 3. Ya, jadi mungkin itu Dokter Hadi yang ingin saya sampaikan tentang mapping. Saya kira ini sangat penting sekali. Dan saya kira bukan hanya Dinkes ya, BPJS juga sebagai badan penyelenggara, dia harus memperhitungkan. Jadi tidak boleh berapa banyak yang ingin kerjasama diambil. Ya, jadi artinya tolonglah sedikit bijak dalam menjalankan BPJS ini. Itu ya tadi mungkin. Terima kasih. Baik. Pak Ari dengan nanti mungkin disambung Pak Sunu ini sama-sama yang tergabung di dalam asosiasi swasta, FKTP swasta. Kalau saya pernah kemarin di Jogja ya, itu mendengungkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha ini, Pak Hendro juga ini, yang kita sama-sama tahu bahwa kita ini apakah digolongkan di dalam UKM, tapi ya pasti memang, karena memang kita kan bentuknya badan hukum, CV atau PT ya. Kalau CV masih bisa, karena bermodalnya masih di bawah sekian ratus juta. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak kita dengungkan ini memang badan-badan besar ini yang pemodal besar kalau bisa jangan merambah ke pelayanan dasar di FKTP-nya. Karena kalau ini terjadi, saya nggak tahu, nanti mungkin ada diskusi yang lebih lanjut, yang kalau bisa, ini adalah hak kita yang di pemodal UMKM lah ya maksudnya. Nah, kalau sebuah rumah sakit, Pak Hendro, sekarang ini udah tidak bisa dicegah nih ya, bahwa ada kapitasi yang sangat hebat dan kuat yang mengkooptasi rumah sakit yang kecil-kecil terhadap rumah sakit besar. Ada juga yang bermerger masih jauh lebih baik, modalnya nggak hilang, tapi ini semua disikat habis. Nah, itu yang akan menimbulkan sebuah tidak sehat iklim persaingan usaha yang ada. Nah, bagaimana nih pendapat Dr. Ari, nanti disambung dengan Dr. Sunu maupun Dr. Suena. Dr. Ari dulu tentang tidak dipungkiri tadi kata Dr. Suhendro, banyak pemodal besar, bahkan farmasi itu ikutan bikin klinik dan menerima kue dari BPJS juga, tentunya itu lebih safety, lebih aman. Nah, yang punya rumah sakit besar juga ikut rambah ke bawah, bahkan yang lainnya. Silakan Dr. Ari dulu. Ya, kalau saya bilang ini memang, makanya kemarin di Jogja saya bilang pemerintah ini dalam tanda kutip itu mau dikemanakan toh vaskes swasta itu, dalam hal ini teman-teman yang sudah lama berkecimpung di situ, pengusaha-pengusaha UMKM ini mau dimanakan. Kalau memang pemerintah pro dengan pengusaha-pengusaha UMKM pribumi ya, dalam tanda kutip gitu, seperti itu kan harusnya memang ya tadi memang betul, salah satunya memang harus ada pengaturan mapping tadi yang dibilang Dr. Sunu. Ini kan hanya karena nun sewu akhirnya orang lain yang melihat ini sebagai suatu kesempatan dalam kesempitan yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mereka. Konteksnya dalam hal ini mereka terus terang kalau pengusaha besar atau perusahaan besar, atau contohnya saya bilang di sini sudah BUMN juga sudah mulai masuk merambah ke pelayanan dasar juga, itu kan juga
bagian dari mereka punya kekuatan. Kalau mereka punya kekuatan, dan kekuatan itu bisa mereka gunakan untuk tadi, kalau kita yang kecil-kecil ini dalam tanda kutip diadu dengan institusi pemerintah kan jelas kalah. Tapi kalau mereka pengusaha-pengusaha besar, apalagi juga yang masuk dalam perusahaan negara BUMN kan akan lebih mudah mereka untuk dalam konteks ini mengambil dari puskesmas terus diambil kembali ke tangan mereka kan juga akan lebih mudah. Nah, ini tinggal sekarang pemerintah itu dalam posisi diperbiakan di mana. Kalau diperbiakan ke pengusaha-pengusaha lokal, UMKM, benar-benar UMKM, ya harusnya memang dari sekarang regulasinya harus diatur. Tapi itu pun juga harus ada itikat atau niat yang sungguh-sungguh. Karena selama ini sebenarnya peraturan itu sudah bagus, perpresnya sudah ada tentang redistribusi 2018, peraturan direktur BPJS-nya 2017 juga sudah berbunyi. Cuman implementasinya di lapangan yang akhirnya semua itu punya kepentingan. Nah, kepentingan ini yang akhirnya menghambat istilahnya tujuan yang sebenarnya diharapkan itu bisa kecapai. Nah, tadi kesehatan sendiri enggak mungkin se-Indonesia Raya, kalau perlu besok diundang aja Asdinkes, rata-rata mereka nggak akan mau untuk dibagi, di-share dengan swasta. Nanti alasannya akan bermacam-macam juga. Karena ya itu tadi, ada kepentingan-kepentingan lain termasuk pemerintah daerah dalam hal ini. Karena makanya peran pemerintah daerah dalam hal ini penguasanya, itu Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur harusnya juga mendukung ini gitu. Contoh kemarin teman kita Budiana kemarin begitu kita selesai di Jogja, terus ada rekomendasi dari kementerian itu, beliau coba arahkan itu ke Surabaya juga akhirnya nggak bisa masuk. Akhirnya harus audiensi dengan DPR-nya Surabaya. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang itu juga sok membuat kita itu, lah ini sebenarnya apa toh yang mau diharapkan dari pemerintah. Karena terus terang aja, kalau ini akan berlanjut terus-menerus, tidak ada kepastian dalam arti pihak swasta ini diharapkan ikut masuk ke dalam proses pelayanan kesehatan, tidak diberikan satu akses atau kemudahan atau insentif diberikan seperti itu, ya saya yakin kok. Ya tadi Dr. Hendro sudah bicara, sudah ada klinik yang kolaps, banyak sebenarnya klinik yang kolaps. Nah itu nanti kalau sudah seperti itu, akhirnya ya hanya ada dua kemungkinan. Kemarin kalau salah saya dengar di radio itu sudah mulai akan dibahas di DPR Pusat tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran, yang mana dokter-dokter luar negeri bisa masuk dengan nuwun sewu dalam tanda kutip mudah masuk ke Indonesia untuk membuka praktek atau membuka pelayanan di situ. Nah kalau nanti nggak cuma dokter, terus ada pengusaha-pengusaha luar yang melihat, wah kapitasi itu agaknya ini bisnis yang lumayan. Nah kalau mereka masuk seperti itu tanpa ada filter dari kita, ya sudah, kita mungkin besok hanya jadi penonton dan jadi buruh. Baik. Jadi buruh seperti itu, Dr. Adi. Ya, baik, Dr. Ari. Mas Sunu, mungkin bisa di-unmute Mas Sunu dengan Pak Hendro nanti bergantian. Pak Sunu, ini saya lebih banyak menanya, apa sih yang akan dilakukan sebuah asosiasi ya? Ini mohon maaf ya Pak Hendro, mungkin nanti asosiasi daripada puskesmas juga ada ya di bawah. Saya nggak tahu hubungannya dengan Addinkes juga, kalau ada asosiasinya ya, Apkesmi. Nah itu bagaimana, mungkin sama-sama nanti kita akan melihat secara jernih ya. Asosiasi ini perannya di mana ini, Pak Sunu ini? Banyak yang pengusaha bermodal besar menyerang kita,
belum nanti juga Londo, Dokter Londo ya sebutan Wong Jogja ya mungkin terasing ya. Nah ini orang lebih percaya, lebih gagah, lebih ganteng, lebih ya segala-galanya. Ngomongnya aja nggak jelas nih nanti. Tapi kita harus tunduk pada Word Agreement ya kalau nggak salah. Tapi ini lebih gampang belajar bahasa Indonesia loh, ketimbang orang Indonesia lebih sulit belajar bahasa asing, bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Nah ini gimana Pak Hendro? Pak Sunu dulu. Silakan Pak Sunu. Perhimpunan atau teman-teman juga asosiasi atau ya, yang lain organisasi FKTP harus kompak, harus sounding ke DPR, harus bisa lobby ke DPR, ke Pemda, karena ini kan kalau hasil kita diskusi di Jogja kemarin kan ini kan otonomi daerah yang tidak bisa ditembus oleh pusat. Nah, ini mesti disuarakan di daerah. Nah, cilakanya memang FKTP ini belum menjadi anak kandung. Nah, padahal FKTP ini, FKTP swasta dalam hal ini jumlahnya lebih banyak, lebih besar, hampir 2 kali lipat dengan puskesmas ya dibandingkan itu. Itu masih dianggap anak bawang dalam sistem kesehatan kita. Nah, sehingga kita tidak dilibatkan dalam hal-hal pengambilan keputusan atau pembuatan perda-perda. Padahal kan di perda itu, kalau kita bicara otonomi daerah, kekuatan di perda. Nah, kita nggak pernah ikut. Nah, ini barangkali semua teman-teman ini harus ada kesadaran, teman-teman FKTP swasta, untuk bareng-bareng di tempatnya masing-masing untuk mendorong atau melobi anggota DPRD setempat untuk membuat perda yang berpihak kepada UKM, dalam hal ini FKTP swasta. UMKM ya. Tapi juga pasti di level pusat atau provinsi juga ada pendekatan sehingga sinkron antara DPR pusat RI tingkat 1 sampai tingkat 2. Sehingga ada tali benang merahnya. Saya kira itu yang harus diusahakan pendekatan seperti itu, Dr. Adi. Baik. Pak Hendro, ini kita sudah mendekati waktu hampir 1 jam nih, tinggal 4 menit lagi. Saya ingin minta ini, di dalam memenangkan suatu pertandingan, ya sebetulnya ini jangan sampai ini menjadi satu kompetensi. Yang harus kita menangkan adalah rakyat itu sendiri yang terjamin kesehatannya, baik mutunya, ya biaya itu relatif karena kita itu uncertainty sebetulnya, biayanya itu nggak pernah bertepi. Tapi dengan CKN ini pasti pemerintah itu juga akan tanggung ya sesuai dengan undang-undang. Nah kira-kira Pak Hendro, kira-kira bagaimana Pak menyatukan ini agar bisa suara kita didengar? Pak Dirjen sudah mengatakan, Pak Hendro terima kasih sudah mengasihkan rekaman yang begitu baik ya. Kita perhatikan pernyataan Profesor Abdul Qadir. Monggo Pak Hendro, silakan. Ya, jadi Dr. Hadi, yang sampaikan Dr. Sunu ya, memang asosiasi itu fungsinya untuk mempersatukan kita ya. Jadi Apkesmi sendiri berangkat dibentuk karena memang selama ini puskesmas merasa belum punya wadah. Jadi puskesmas merasakan kok selama ini kita hanya jalan sendiri ya, walaupun sudah ada Adinkes ya. Karena mungkin hanya Adinkes itu hanya persatuan kadis-kadis kesehatan ya. Jadi mungkin mereka punya agenda sendiri ya dan sebagainya, jadi tidak terlalu fokus pada memperjuangkan puskesmas.
Nah, yang paling mencolok itu adalah permasalahan dengan BPJS, Dr. Hadi sebetulnya. Jadi banyak regulasi-regulasi yang dibuat BPJS itu harus dilaksanakan oleh kami puskesmas, tapi kami tidak pernah diajak bicara. Itu di tingkat pusat ya. Nah, di tingkat daerah, TKMKB ya, TKMKB. Itu kendali mutu, kendali ya. Itu rupanya unsur puskesmas nggak ada. Yang hanya ada tuh unsur Dinkes, asosiasi profesi ya, ID, PDGI dan sebagainya, dan dari rumah sakit. Nah, di sini juga banyak masalah-masalah di daerah yang sebetulnya muncul dan tidak ada solusi. Karena ya puskesmas nggak ada wakilnya. Nah, berangkat di situ kita beberapa kampus ya yang memang peduli. Ya diawali memang dari kampus-kampus Jakarta ya, karena Jakarta itu sudah punya APJ. Lalu disusul oleh Kaltim dan sebagainya. Kita bikin satu waktu pertemuan APJ Jakarta itu tahun 2019 ya, sebelum COVID bulan April, dari daerah diundang beberapa, dan kita sepakat kita akan membuat asosiasi puskesmas Indonesia API gitu. Nah, sambil berjalan kita bikin grup WA group. Nah, rupanya di WA group ini berkembang, akhirnya melebar, dan sampai saat ini sudah terbentuk ya DPP Apkesmi pada Desember, dan sudah ada 10 DPW. Kita targetnya tahun ini 17 ya, separuh dari provinsi sudah terbentuk. Jadi memang saya kira Dr. Hadi dengan asosiasi kita berharap puskesmas suaranya lebih didengar ya. Dan saya juga berharap sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya di sambutan pembukaan workshop itu, saya yakin Pak Dirjen itu melihat secara global ya, secara komprehensif. Jadi kenapa Pak Dirjen memutuskan untuk diantaranya redistribusi? Karena saya kira sudah dipertimbangkan matang-matang. Artinya ada hal menarik ya disampaikan di sambutan Pak Dirjen supaya swasta juga hidup. Nah, saya kira mungkin datanya sudah masuk ya ke Pak Dirjen, bahwa selama ini memang pembagian kapitasi tidak proporsional. Ya. Jadi yang saya ingin tekankan itu redistribusi yang proporsional, Dr. Hadi. Jadi artinya bukan pembagian sama rata, bukan. Ya. Jadi artinya nggak mungkin kalau disamaratakan ya. Karena biar bagaimanapun juga puskesmas adalah penguasa wilayah. Ya. Jadi semoga aja dengan ada statement dari Pak Dirjen ini, itu bisa diikuti oleh regulasi yang akan keluar nanti ya. Yang saya dengar itu memang katanya ada rasio 1 dokter 5.000 orang ya. Jadi untuk puskesmas ada maksimalnya, untuk klinik ada maksimalnya. Semoga ini nanti tercapai ya. Karena yang disampaikan oleh Dr. Hadi, Dr. Sunu, ya Dr. Ari ya, bahwa goal kita kan sebetulnya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ya. Jadi artinya ini mungkin saya kira dinamika ya, berproses. Dan saya juga berusaha objektif ya. Jadi artinya saya kan berdiri di 2 kaki. Di puskesmas saya masih ASN, di klinik juga saya sebagai pelaksana. Jadi ya ingin dua pihak ini kolaborasi yang baik ya. Jadi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih bermutu ke depannya. Karena kalau BPJS juga sering mengevaluasi, mereka juga menyadari sebetulnya dengan keadaan pandemi ini ya memang ada penurunan pelayanan di puskesmas. Itu terbukti dari survei kepuasan pelanggannya. Karena kan BPJS selalu melaksanakan survei kepuasan pelanggannya. Dan pada umumnya memang kepuasan pelanggan peserta BPJS lebih tinggi di FKTP swasta. Jadi harapan saya ke depan jangan hanya rebutan kapitasi ya dan memperhitungkan nominal uangnya, tapi mari kita sama-sama berpikir bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan dasar yang terbaik pada masyarakat. Itu ya Pak Hadi, makasih. Amin. Baik, ini udah 1 jam 3 menit mungkin dari diskusi ini. Terima kasih. Saya akan simpulkan sebentar saja. Memang kesiapan daripada distribusi ini merupakan sesuatu yang keniscayaan. Sebaliknya, swasta harus juga siap ya, Dr. Sunu dengan anggotanya. Puskesmas ini harus dikembalikan lagi kepada poin yang paling utama adalah UKM
dan pemerintah daerah itu harusnya mendukung, dan malah sebetulnya yang tadi di hal baru yang didengung, bukan hal baru ya, sebetulnya hal yang diingatkan kembali oleh Dr. Ari adalah klinik sehat. Nah, ini tugas berat buat kita semua, asosiasi, bagaimana Pak Sunu sebagai pemimpin organisasi asosiasi menaungi anggotanya itu dari serangan-serangan baik dari internal yang bangsa kita sendiri dan juga bangsa luar. Bagaimana kapitalisme itu juga sangat tidak baik untuk pemodal-pemodal kecil. Nah, kita ini termasuk UMKM yang sesuai dengan didengungkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, keberpihakan para dokter yang di UMKM itu. Saya tidak mengatakan ini dokter ini sebagai pengusaha, ya bukan, tapi dalam suatu klinik saya berani mengatakan ini pengusaha karena memang bentuknya PT, ya dong. Nah, itulah badan hukum yang memang untuk profit, ya. Tapi tetap harus memegang teguh bahwa kita adalah kembali lagi kepada sitok kita sebagai dokter, dimanapun berada kita adalah menolong. Seperti yang dikatakan Dr. Hendro tadi, yang penting mutu kita kedepankan dan pelayanan itu merata untuk masyarakat. Masyarakat itu senyum, dokternya senyum, regulatornya senyum, pembayarnya juga insya Allah akan senyum ya, Pak Hendro, Pak Sunu, Pak Ari. Bukan begitu? Ya, kita udah penghujung. Ini nanti saya meminta kesediaan bahwa ini akan saya tayangkan di channel YouTube. Mungkin dari perbincangan kita berempat, nanti akan dikembangkan lagi. Kita akan berdiskusi lebih luas. Dan ini nanti pemerintah, BPJS, juga teman-teman yang lainnya bisa mendengar. Terima kasih. Mungkin habis ini kita bisa berbincang lanjut, sementara rekodnya saya matikan dan saya mengucapkan terima kasih Mas Ari, Mas Sunu, Pak Hendro. Ya. Terima kasih. Nah, baik. Sebentar.